Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Simak surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 173-174. Kita bincang tajuk sakinah. Ya, bacaannya sakinah. Orang-orang mukmin dikatakan orang kepada mereka bahwa segolongan manusia telah menghimpunkan tenaganya untuk melumpuhkan kamu, yaitu melumpuhkan orang-orang mukmin. Ya, maka takutlah kamu kepada mereka. Kata-kata yang demikian menambahkan keimanan mereka. Seraya menjawab, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya mereka kembali membawa nikmat kemenangan dan karunia Allah dalam keadaan baik, tanpa sesuatu bahaya, karena dalam perjuangannya mereka mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai karunia yang besar. Sekarang apa pengertian sakinah? Ya, tajuk kita ya. Dalam kehidupan seseorang mukmin ada satu bentuk nikmat Allah yang dikatakan lain daripada yang lain, yaitu ketenangan, ketentraman hati. Jadi nikmat Allah yang berbentuk ketenangan itu sangat istimewa, lain daripada yang lain. Ya. Dalam Al-Quran disebutnya dengan istilah sakinah, ketenangan atau ketentraman. Di dalam Al-Quran ada 4 tempat saja ditemukan ya perkataan sakinah itu. Satu, di dalam surah Taubah ayat 27, di mana dilukiskan keadaan perang Hunain. Ada dulu namanya peperangan disebut perang Hunain, di mana kaum muslimin dalam keadaan kacau bilau ya, kucar kacir. Karena apa? Karena tipu muslihat musuh. Tetapi akhirnya berjaya mencapai kemenangan. Apa sebab? Karena ketenangan. Jangan lupa ada istilah emosi itu akan mengganggu ketenangan. Ya,
Orang yang marah kan emosi, lupa segala-gala ya. Jadi kalau kita tenang, kejayaan itu di tangan kita. Kita mudah terpengaruh. Saya tengok boxing ya, kan dia memancing emosi itu. Terutama Muhammad Ali, pandai memancing emosinya. Dengan loncatan-loncatnya, gerak kiri kanan, sengaja supaya musuhnya marah. Ini Islam ini. Oleh itu ada hadis, la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pengertiannya, si terpaksa sangat, usahakan tidak marah. Dan marah itu pada tempatnya. Ada orang maksiat, takkanlah kita asyik marah. Gitu. Yang disebut la taghdab itu selalu marah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Itu yang namanya la taghdab. Jangan salah paham. Ustaz jangan marah Ustaz. Kan kita melarang orang bising. Gitu, nah. Di masjid. Nah, tuh. Tapi marahnya jangan melampau. Dengan nyebut yang buruk-buruk. Itu maksudnya. Dalam hadis 40 itu ada hadis la taghdab, tapi disalahartikan. Cikgu marah sama muridnya. Cikgu la taghdab. Ya Allah, padahal muridnya malas. Si pala homework. Jadi marah pada tempatnya. Mun orang si marah, maksiat merajalela. Ya. Melanggar peraturan pun diam. Ini sekarang ini. Sekarang ini penyakit diam. Tak kisah. Terlalu tenang, tapi sih pada tempatnya. Itu ya. Saya ulangi, ya. Ada istilah emosional. Jangan temperature-nya itu jaga. Nah, itu ya. Ada istilah temperamen. Gitu ya. Nah, itu. Dan di perang Hunain, orang Islam sudah hampir akan mengalami kekalahan karena tipu muslihat musuh yang memancing kemarahan orang Islam. Tetapi akhirnya berhasil juga mencapai kejayaan. Kemudian pada surah At-Taubah ayat 40 yang mengkisahkan tentang ketenangan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq ya. Ingat tatkala keduanya bersembunyi dalam Gua Thur dalam perjalanan hijrah Mekah ke Madinah. Jadi Gua Thur itu antara Madinah dan Mekah. Siapa-siapa yang pergi umrah lalu melawat, saya sebut ziarah, tahu melawat. Ya, ziarah itu memang melawat. Ya, jadi kalau kita masuk, kaki kita tinggal di luar sebab kecil. Kita barangkali orang kecil boleh masuk, tapi orang Arab ya. Nah, itu ya, itu peristiwa Gua Thur. Sedang mereka pada waktu itu dikejar oleh kaum Quraisy. Ya. Pada surah Al-Fatah ayat 4 yang melukiskan ketenangan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tatkala memasuki kota Mekah kembali yang disebut Fathu Mekah atau Futuhat Makkiyah. Rasulullah dan kaum muslimin bertenang masuknya. Ya. Di dalam teori militer itu ada serang hendap. Ya. Tenang. Tidak huru-hara. Nah, itu ya. Ketenangan Rasulullah dan kaum muslimin ketika kembali dari Madinah untuk merebut kembali Mekah. Ya, dalam keadaan tenang.
Ya, sehingga keadaan tidak huru-hara, tidak bising. Nah, itu. Atau pada surat Al-Fatah ayat 26 yang juga menerangkan tentang ketenangan jiwa Rasulullah dan para sahabat ketika peristiwa Hudaybiyah. Nah, nanti kita dalam tarikh cantik ceritanya ya, termasuk Hudaybiyah itu. Saya jarang menemui orang selalu menerangkan tarikh Islam. Patutnya macam hijrah. Jangan bulan Muharram aja dijelaskannya. Sebab apa? Pengertiannya mengandungi pengertian yang mendalam. Ya, sampai niat dalam hati itu ya diumpamakan dengan hijrah. Artis-artis yang berhijab disebutnya sudah hijrah. Orang-orang yang tadinya sholat lalu sholat disebutnya sudah hijrah. Gitu. Yang tadinya banyak maksiat sekarang tobat sudah hijrah. Jadi janganlah pada waktu Muharram saja diterangkan, sebab pengertiannya dalam dan disebutkan dalam hadis 40 nomor 1. Innamal a'malu bin niat. Kalau hati kita sudah bersih, yang tadinya kotor berdebu, maknanya kita sudah hijrah. Ya, kata ulama, hijrah hati. Kita pindah rumah itu hijrah. Dari rumah ke masjid kita hijrah. Ya. Dari diam ke cakap itu hijrah. Tapi yang dimaksud hijrah sebenar perubahan hati yang buruk ke hati yang baik. Yang dari maksiat kepada hasanat. Ya, itu. Apakah arti sakinah itu? Kita coba pandangan seorang sarjana ya, yang ahli bahasa Quran. Ya, yang namanya Raghib Isfahani mengemukakan beberapa makna atau arti sakinah itu. Apa antaranya? Tidak ada gentar dalam menghadapi sesuatu. Kalau orang tenang ya, menghadapi sesuatu tidak huru-hara. Orang tenang itu berani. Ya. Tenang. Ingat tidak buaya? Ya, tenang-tenang ngap. Itu. Ya, itu. Tapi ada lagi umat Islam sekarang ini bising aja, tapi sih sanggup perang. Mulut aja. Itu pun masih lumayan. Ya. Itu. Apa bahasa Inggrisnya itu? Barking dog. Apa teruskan? Saya lupa. Seldom bite. Itu. Kalau banyak ngonggong, itu tidak akan gigit. Tapi kalau tenang, menenggelamkan. Ambil pengertian yang positif. Ya, itu dari pandangan Raghib Asfahani. Kemudian kata Al-Jurjani, satu definisi saja, yaitu adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga. Ya, satu nur dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok ainul yakin. Ada sesuatu eksiden, tenang dulu. Nah, itu. Ada peristiwa terbakar, tenang. Panggil bomba. Begitu. Nah, ini. Kan kita disuruh tenang. Nah, banjir, tenang. Siapkan. Ya. Mana-mana yang penting. Kan tenang. Kadang-kadang kalau si tenang, dikira bawa anak. Tahu-tahu yang dibawa apa? Bantal. Coba sih tenang.
Kalau tadi sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha, baru tahu yang sebenar. Kalau sudah kiamat, sudah ramai yang tenang. Ya, waktu tsunami saja banyak orang tenang. Nah, tapi yang tenang-tenang itu tentram. Standby, naik loteng, tenang. Tapi yang tidak, memang kebanyakan meninggal dunia. Ya, apa saja. Kalau tidak dihadapi dengan tenang, sudah kalah awal-awal. Ya, nah ini penting sakinah itu ya. Lalu ada seorang ulama yang bernama Muhammad Rashid Ridho, dalam menghuraikan ayat-ayat tersebut mengemukakan bahwa sakinah itu sikap jiwa yang timbul dari ketenangan. Dan ianya lawan dari kegoncangan batin dan kegaduhan, ya, kegelisahan. Kita sakit mau selalu gelisah. Bertenang dulu, bertenang. Jadi kalau ada orang berkelahi, jauh, takut sama dia, tenang dulu, tenang, tenang. Bagi air minum, gitu kan. Duduk, duduk. Wudu, wudu. Kalau orang Arab, apa? Janggutnya pegang. Lalu sallu ala nabi. Tuh, sebenarnya itu tenang maksudnya. Coba. Tapi kalau macam ini selalu, kalau kata kita istighfar, astagfirullahaladzim, kan tenang. Ya, itu. Ini satu teori, satu falsafah, satu motivasi yang namanya sakinah itu sangat mendalam. Apa kata kita? Bertenang dulu, duduk dulu. Duduk. Ada masalah apa kita ini? Kita bincang. Nah, itu. Tapi biasanya orang berkelahi, kalau kita cakap, makin berani. Apa? Ada gengnya. Itu. Ingat saya dulu ya, maaf ya. Cerita lama. Dulu kan Ramadan pasarnya disatok. Nah, kan kita berebut parking. Kekurangan parking. Pada satu saat ada ruang parking di depan. Orang itu apabila dia konstan, ada jalan. Jadi saya konstan bagi peluang. Yang di belakang salah paham, dikira saya mau ambil alih. Kan sebab saya tenang ya. Ya, sengaja saya konstan itu dengan harapan dia keluar. Saya akan masuk. Bagi peluang dia keluar. Rupanya yang di belakang ini tadi kan sudah mulai mau masuk ya. So ada kita mau ke depan kan. Misunderstanding. Bila saya turun, ya Allah kereta saya ditendang. Astagfirullahaladzim ya. Barangkali masih terlalu muda ya. 30 tahun yang lepas. Padahal 50 tahun ya. Umur saya. Apa kata saya? Begitu kawannya datang semua, makin galak. Terpaksa maaf, saya coba say war. Saya kata ambil 10-20 yuk. Jangan alang-alang cuma 2. Baru dia diam. Atau kita pergi ke hutan, kita berdua saja. Yuk beraninya rame-ramai. Diam. Lepas itu saya periksa di sininya ada kalung emas. Ya, seruannya puntung. Ya. Nah, sudah mulai saya tengok ini memang gayanya gaya koboi. Tapi koboynya koboi conge. Mau sih kita ke hutan berdua. Dulu kan banyak hutan ya. Belum ada bandar. Pematang itu masih hutan. Yo, berdua. Atau siapa yang mau bantu dia? Ikut sama. Zaman itu zaman gila masih. Ya, kucing masih masih banyak potong. Ya. Maaf ya, saya pun minta ampun sama Allah. Kan emosi sangat ya. Karena terpancing emosi dia. Ada orang mau minta maaf, ditendangnya kereta. Karena saya keluar dari kereta kan mau minta maaf. Nah, ini ya sakinah, tenang dulu. Ya,
Nah, itu. Gaza, Hamas ini tenang dia. Senyap. Lain dengan dia kata Israel ya. Israel itu. Ya, tuh. Makanya takut. Saya respect sama orang Gaza, termasuk biak kecil. Dengan dibacakan Quran, diam sih nangis. Kalau saya makin nangis. Coba dia cakap pakai bahasa Arab, pantang menyerah, padahal masih kecil. Kena rasa ketenangan, keimanan yang kuat. Ya, ini penting ditiru ya. Oleh itu Hamas dia akan menang kalau tidak tenang. Ya, itu dia tentram ya sampai tutup. Tuh, ini antara cara-cara. Ya. Rashid Ridha ini, ya, ayat-ayat yang tadi kita baca itu mengemukakan sakinah itu sikap jiwa, sikap hati, ya, bukan di mulut. Tenang, tenang, tenang. Mun hatinya sih tenang, menghadapi masalah harus bertenang. Oleh itu kalau ada satu pertandingan perlombaan debat, ya, sengaja supaya emosi, ya, makanya kekurangan bahan, lupa ya, kita mau cakap si tenang, ini lupa. Makanya saya hormat itu sama Ustaz Usmat, kalau ceramahnya tenang sekali, satu demi satu. Nah, dalam keseluruhan, maka yang disebut sakinah itu adalah memang ketentraman jiwa dan ketenangan batin. Saya minta maaf kalau ada istilah orang tenang itu pandai menutupi keresahan. Ya, bapak datang dari office, disambut oleh anaknya menangis minta duit, dia tenang. Nanti bapak carikan. Tapi bapak sekarang sih tampar anaknya. Apa sebab? Rungsing. Banyak bapak yang bunuh anak sekarang. Bunuh suami, menceraikan istri. Sebab si tenang. Si tahu cara menghadapinya. Terus saja minta cerai. Ya, COVID nih, mudah-mudahan si balik lagi. Ya, nah ini COVID kan mengganggu kita. Sehingga kita sih tenang. Jumpa orang pun sih tenang. Itu. Nah, terutama pada saat adanya kegoncangan berat dari luar, ada tekanan dari luar, gangguan dari luar, ya, atau gangguan syaitan, gangguan gaib. Pada waktu saya menempati rumah dulu tahun 70-an ke 80, Pak, rumah itu si akan tenang apa? Banyak roh gaibnya. Allahu Akbar. Ada penghuninya. Memang ada. Rumah kosong. Ada cicak. Ada ulat. Ini mengakibatkan kita sih tenang. Kalau si ada keyakinan ya. Oh ini. Ya, terutama pada saat adanya kegoncangan berat dari luar. Apakah itu tekanan? Minta maaf ya, dalam doa. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tekanan hutang. Udah, akui saja kita sedang hutang dan bayar ketika ada. Begitu caranya. Ya, oleh itu Nabi mengatakan, yang menghutangkan jangan menekan. Yang berhutang jelaskan ketika ada peluang. Nah, itu caranya sopan santun. Pernah dengar hadis itu? Kan Nabi di lehernya dipegang kan oleh orang Yahudi. Wahai yang turunan hutang. Iya, ya. Itu. Nabi bukan si bayar, lambat.
Tuh ya, tapi dicekiknya ininya, diangkatnya. Sampai Abu Bakar Siddiq tuh loncat mau tendang dia, tapi dilarang oleh Nabi. Apa kata Nabi? Umar, sikap kamu harus adil. Apa adilnya? Bagi nasihat yang menagih hutang itu sopan. Sudah ada duit kah? Bila kita mau bayar. Nah, begitu. Ya. Janji tulis, peguam. Itu. Kemudian yang bayar hutang saya, kalau sudah ada cepat bayar. Nah itu sedikit ya. Oleh itu ada doa dalam doa selamat. Wa a'udzubika, bukan doa selamat, itu doa. Ya, doa lain ya, yang dimulakan dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. So ya, aku berlindung daripada kesulitan. Lalu kemana-mana cakap sulit-sulit aja. Anak kita kalau sedang pemeriksaan sulit, cigo sulit. Kalau orang sudah cakap sulit, otaknya sih jalan. Orang putih mengatakan, I do the best, I do try, coba. Jangan cakap sulit saja. Naiklah, sulit. Ambillah tangga. Gitu. Sebab kalau sudah sulit, ini sih jalan. Si akan jalan kalau sudah cakap sulit. Oleh itu kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kena sikit sedih. Manuk mati sedih. Carilah, belilah manuk baru. Itu cara mengatasinya. Kita sakit sedih, normal ya. Oh, berobatlah. Itu maksudnya. Berobat pun sedih. Saya bagi nasihat orang-orang yang sakit di hospital itu, ya, jangan ditunggu ada nurse. Kecuali kita diminta. Ada dokter Chinese ya, China, ya, di ortopedik. Saya pun ingin jumpa dia. Apabila orang yang jauh-jauh, ada yang dari Sabah, nunggunya tidur di bawah kolong katil ya. Bangun. Ayo kita ke rumah. Dibagi bilik di rumahnya. Apa? Mun you sakit, dua yang sakit, makin berat. Tuh, coba tolong ini. Tapi ya termasuk saya pun orang sih paham-paham. Terlalu sayang kan? Kan ada nurse, ada dokter. Karena dikhawatirkan yang nunggu itu ikut sakit. Sebab tidurnya sih tenang kan, di kursi. Nanti sakit pinggang. Tapi bila kita sih nunggu, sih sayang. Ini perlu difikirkan. Tenang. Tenang ada nurse, tenang ada dokter. Di antara terapi, ya, mun dokter duduk, kita sudah tenang. Tuh, padahal belum diperiksa. Tenang, ada dokter. Itu, maaf ya. Kalau saya salah, perbaiki. Itu psikologi. Ya, tekanan itu. Minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa ajzi itu? Patah semangat. Saya dapat. Saya ngaji lah dari orang tua yang lari jauh itu, maraton itu. Saya masih ingat aja tuh, 30 tahun yang lepas. Ya, apa? Yang British tuh ya. Commonwealth ya. Seorang nenek jatuh lagi. Dia sih fed up sampai finish. Oh, itu wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Tidak patah semangat. Sekurang-kurangnya bawa nama saya sampai finish. Maka saya ingatkan pelajar-pelajar, tamatkan sekolah kamu. Nanti cakap sama bapak, kami dah tamat. Itu. Nah, baru ilmunya. Kita malas betul, belum apa-apa sudah kawin.
Padahal sekolah belum tamat. Gitu. Maaf ya. Ini sama-sama kita renung. Ya, minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Pengecut. Di depan diam aja. Tapi belakang anu terus. Serba salah memang. Cakap di luar salah, dapat kan marah. Tapi Nabi mengajar kita tekanan itu. Wal buhli, kedekut. Mulutnya ini diam aja, ada orang salah, ada anak si sholat, ada bini si sholat. Ada orang bising, semua diam. Kan saya bising. Coba. Jangan kedekut sangat. Bukan urusan aku. Ada sebelah terbakar pun bukan urusan aku. Ujung-ujung apinya ke kita. Apa sebab? Kedekut. Panggillah bomba. Beritahulah kawan. Itu maksudnya. Doa Nabi nih ya. Yang jarang diterangkan secara mendalam. Lalu tadi. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, aku berlindung. Ya, dalam doa itu ajaran Nabi ya. Dari apa? Tekanan hutang. Oleh itu, hutang itu halal. Tetapi pastikan kita boleh mengatasinya. Kalau tidak, tertekan. Gitu. Oleh itu kata Nabi, sedang ada, segera bayar. Oh ya, kemarin-kemarin kan galak ya. Kereta diambil ya, di jalanan ya. Oh itu, sekarang kan boleh runding. Itu betul itu, bagi 200 selesai, esoknya datang lagi 200 lagi, selesai. Maaf ya, semua mengalami ya, jangan ulang itu ya. Wa qahri rijal, iya. Minta maaf, saya boleh tengok orang besar gemetar, ada apa, sama-sama makan nasi, tengok polis gemetar. Ya, betul sih. Ya, apa? Si pakai helmet. Itu masalahnya. Kalau salah, minta maaf aja sama dia. Kenapa gemetar? Kenapa lari? Ya, lari kena lantak kereta. Salah kita lari. Padahal saya mau minum, kata polis. Bukan mau tangkap you. Saya sih tahu mau you pencuri. Saya sih tahu pun. Ya karena tekanan tadi. Kesalahannya. Ya, nah itu sedikit. Berupa tekanan, ancaman, intimidasi dalam bentuk apa juga dan lain-lainnya. Ada perkataan yang sama dengan ini, tumak ninah. Ya, sholat itu tumak ninah. Tenang sholatnya, nah. Jangan macam burung minum di sungai. Tenanglah, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, ya Allah. Ya, itu tarawih itu sih tenang itu. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bilal imam belum selesai, Bilal udah Allahu Akbar menerusi imam dulu. Ya, perbaiki ya, insya Allah ya, makin lama makin baik. Sakinah sebagai nikmat Allah. Ketenangan itu nikmat yang hampir terbuang ya. Mudah ditemukan dalam hidup ini apabila apa? Apabila dalam dunia modern di tengah-tengah berbagai krisis, pancaroba, perubahan angin, perubahan situasi, perubahan keadaan, perubahan kehidupan yang multi kompleks, kemajuan ilmu dan teknologi mendatangkan manfaat bagi manusia, tetapi banyak pula menimbulkan ketakutan ya. Saya suka ada handphone, ada Google, tapi anak kita terganggu otaknya dengan TikToknya. Ibu-ibu juga terganggu. Banyak orang pola TikTok asal aja. Ini nabi, ini hadis. Mun kurang teliti bahaya. Ya, apa sebab kan? Ingin supaya dapat nilai, viewers kan? Si tahu halal haram, si tahu. Justru yang buruk itu yang paling laku. Yang buruk, yang jok itu paling laku itu. Ya, padahal di dalamnya kan ada Al-Quran, ada hadis. Ya, itu kenapa? Nah, itulah tekanan-tekanan yang mengganggu, yang boleh diatasi
ya oleh kita kalau kita bertenang. Seorang punjangga besar dan ahli fikir, ya ini ada orang Indonesia pernah menyatakan kesan-kesannya bahwa di luar negara, ya, dulu di Eropa, di Bangkok, ya di mana-mana, nah, orang yang wajahnya wajah cerah, wajah mukanya karena takut ancaman perang dunia. Sekarang ini menakutkan ini. Ya, kalau Gaza dan Israel itu, kalau Yaman menyerang Arab Saudi, ini akan diprediksi perang dunia. Oleh itu semua nahan diri kan. Akhirnya Gaza, Palestina jadi korban. Sebab semua nahan diri. Khawatir. Ya, ini di samping juga ada yang memang sengaja ditahan-tahan. Si mau bantu. Ya, mungkin ada perbedaan politik dan lain sebagainya ya. Oh itu. Betapa tidak senjata modern ya. Sekarang perang sambil tidur. Dulu bersemuka. Sekarang tidur pakai drone. Kan main. Dulu pakai spy. Sekarang intelijen ada guna. Ada intelijen sendiri. Ini. Ya. Tapi saya, jangan juga bertenang aja. Fikirkanlah bahayanya sedang merajalela, ya berhati-hati. Ya kalau ada anak si keluar dalam bilik periksa. Ya, kalau bagnya dijaga-jaga periksa. Itu sekarang ini di Gula Batu pun ada. Ya, hati-hati. Ya, dimasukkan kemana-mana bibit-bibit penyakit itu. Anak kita jadi korban. Nah itu. Oleh itu dikatakan senjata modern yang tersimpan dalam berbagai negara sekarang. Ya negara besar, Amerika, Perancis, ya, Inggris, ya, itu. Ya, semuanya itu bergerak dengan peperangan. Ya, memang akan menakutkan dan mengerikan sekali akibatnya. Manusia akan musnah dalam beberapa saat. Dunia akan bertukar wajah. Itu. Dulu kita mimpi melamun kalau sudah merdeka tenang. Dunia modern tenang sih. Justru lebih berbahaya. Terutama peperangan otak. Merajuk ke generasi-generasi masa depan. Dan oleh itu hati-hati juga. Ya, penyakit-penyakit yang COVID ke apakah itu ya. Ya itu. Sakinah dan tumaknina nikmat Allah ya, pada orang mukmin ya. Insya Allah kita orang mukmin, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, negara, dan antara bangsa. Ketentraman jiwa dan ketenangan batin yang tidak boleh didapati dengan obat-obat mutaakhir. Bagaimanapun juga resipinya. Ia adalah nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang selalu ada hubungan dengan Allah. Itu. Ya. Baca ayatnya ini. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dan Allah menjadikan kalimah orang yang anti kebenarannya itu terbawah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi, ulia. Dan Allah maha gagah, maha bijaksana. Nah ini hubungan dengan Allah ini yang jangan terputus-putus. Terutama ibadah sholat. Ya. Sakinah dan syahadat. Ya, 72. Dalam membicarakan sakinah, ada seorang ahli fikir namanya Abul Ala Maududi. Itu dari Pakistan ya. Itu menghubungkan sakinah itu dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kan ada kata-kata tidak ada Tuhan yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib diloyaltinya. Kita loyal sama Allah, baru tenang. Kita yakin sama Allah, baru tenang. Gaza itu, anak-anak kecilnya, yakin sama Allah. Kalau Allah mau kalah. Kalau Allah mau memenangkan, menang. Baru yakin. Tugas mereka jihad.
tidak memikirkan mati. Nah, itu baru tenang. Ya, kalau difikirkan kecil. Israel dibantu Amerika. Tapi kenapa berani betul? Apa rahasianya? Keimanannya tebal. Oleh itu mereka tenang melawan musuh besar ini. Ya, bahkan mereka tidak menjerit-jerit. Ya, kita yang menjerit kan supaya membantu mereka. Nah, itu nah. Oleh itu sakinah hati dan tumakninah roh. Demikian juga menurut Abul Ala Maududi. Tidak mungkin menemukannya selain dengan apa? Dengan akidah tauhid. Dengan keyakinan sama Allah. Keyakinan sama Allah itu mententraman jiwa. Yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Kalau Allah memuliakan, kita mulia. Kalau Allah merendahkan, kita rendah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Kalau dengki sama orang-orang karena kebendaan, karena kedudukan, kita tidak akan memadai. Kalau tidak ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau tidak dengki iri. Kenapa aku miskin? Nya aja yang kaya. Kenapa rendah? Nya aja yang pangkat. Tertekan. Tenang hidupnya. Kalau boleh membunuh dia supaya rendah. Tapi kalau ingat ketakwaan, kita optimistik. Syukur kalau kita juga pangkat dan kita kaya. Tapi ketakwaannya diutamakan. Itu baru tenang. Ya. Ya, ini ada riwayat Abu Hurairah ya. Berilah kesegaran pembaharuan iman kamu. Banyakkanlah mendalami kata-kata la ilaha illallah, zikir. Apa kalimat la ilaha illallah itu? Tahlil. Banyak tahlil, bukan banyak makan. Banyak membaca la ilaha illallah. Baru kita akan sakinah. Mudah-mudahan ya, kata-kata yang ringkas ini mudah-mudahan kita coba baca sampai ujung ya, hanya hablum minallah wa hablum minan nas, dan kekuatan akidah yang boleh menenteramkan kita ya, sama ada di dunia dan menuju akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.